Tipe stres apa sih yang menghambat pembakaran lemak? Ada beberapa tipe stres yang kita alamin, bukan hanya stres pikiran, tapi beberapa hal yang lainnya. Dan kita akan bahas hari ini. Semua ini bisa menghambat pembakaran lemaknya kalian. Atau bahkan pembangunan otot kalian ya. Baru aja aku mau bilang. Apa nih? Ibaratnya stres air. Stres air. Tolong, tenggelam lagu ini. Oke. Jadi sebelum kita lanjut ke beberapa topik stres ini, emang apa hubungannya stres dengan pembakaran lemak atau pembangunan otot? Yang pasti kalau kita stres, hormon kita kan kacau tuh. Karena hormon yang namanya kortisol yang disebabkan oleh stres akan meningkat. Dan ketika kortisol naik, hormon kortisol naik, itu pembakaran lemak tambah susah. Betul. Selain dari itu bisa membuat kita gampang gemuk, kita bisa craving buat gula, bahkan buat perempuan pun itu bisa mengganggu men's cycle mereka. Betul. Dan juga itu sebenarnya bisa menyebabkan gampang sakit ya. Iya. Dan radang, lebih gampang radang. Inflamasi di tubuh kita. Dan ini nih yang paling biasanya cewek takut. Water retention, karena ketika water retention berarti kita kelihatannya tambah gemuk sedikit, timbangan naik, ya kan? Ya. Nah itu banyak sekali hal. Nah, jadi kita udah tahu efek stres adalah menaikkan kortisol, dan pada waktu kortisol kita naik dan kita stres, hal-hal seperti tadi bahkan lebih banyak lagi yang lainnya itu bisa terjadi. Sekarang apa sih yang menyebabkan stres ini? Mari kita lihat ya. Oke, jadi yang pertama adalah physical stress. Apa itu physical stress? Physical stress itu adalah stres di alamin tubuh ya, seperti kecapean. Yes, capean gara-gara apa? Ya kecapean, mungkin kalau untuk olahragawan ya biasanya kelamaan olahraganya atau terlalu keras. Jadi untuk kalian yang pikir olahraga sehari 3-4 jam gitu ya, sehari beberapa sesi, kalian pikir bisa bakar lemak lebih cepat, sebenarnya itu menaikkan kortisol kalian yang akan menghambat pembakaran lemak kalian. Betul. Itu pertama. Oke? Wow. Kaget Sudah mulai terbuka. Jadi selama ini gue olahraga terlalu lama, nggak bagus dong? Ya emang nggak bagus. Siapa suruh kalian ngebet? Oke? Untuk berikutnya, mental stress. Ini adalah masalah semua orang nih di zaman ini. Masa-masa COVID semuanya lagi stres mental. But selain dari itu, anggap ini udah nggak masalah COVID lagi ya. Kita ngomong hari-hari, kalian kerjaan, kalian ngurusin anak, pusing, ya cari duit. Apalagi sering lihat timbangan berat badan, kenapa naik turun, itu stres mental. Betul. Oke? Dan kalau misalnya orang tanya, kenapa sih dulu pas muda gitu ya, perasaan lebih gampang membakar lemak, semakin tua semakin susah. Kalian semakin tua, masalah semakin banyak. Biasanya seperti itu. Tanggung jawab makin banyak, iya kan, tambah pusing kepala. Oke, yang pasti level kortisol kalian sekarang jauh lebih tinggi dibanding dulu pas kalian masih ABG, suka jalan-jalan aja. Oke, itu beda banget. Beban dan tanpa beban. Betul, itu sudah 2. Yang ketiga, nutritional stress. Nah, ini nih. Apa tuh? Yang perlu dibahas. Gue gak ngerti, gue ngomong apa barusan. Nutritional stress adalah stres nutrisi. Berarti tubuhnya kekurangan nutrisi, kekurangan asupan, tidak cukup. Jadi stres. Betul, apalagi juga kalau kalian memakan makanan yang memberikan kalian alergi atau perutnya kalian abis makan itu ngerasa nggak enak, bloated, mual, dan sebagainya. Bloated itu kayak sedikit kembung ya? Kembung. Yes, itulah stres nutrisi. Dan karena itu, kalau misalnya kalian mempunyai suatu alergi makanan apapun, usahakan jangan sering-sering makan itu. Betul. Iya, bagus. Walaupun kalian nggak stres mental, nggak kecapean, badan kalian itu mengalami stres dan itu menaikkan kortisol juga. Iya. Oke, apalagi kalian kalau udah mau tidur malam gitu kan ya, kalian nggak bisa minum susu, kalian paksain minum susu, kalian tidur. Pada waktu kalian tidur, itu kalian nggak mungkin bisa dalam-dalam banget. Betul, karena perut kalian lagi guruk. Yes. Jadi kalian lagi mau posisi dalam, enak tidurnya gitu kan, kalian memberikan badan kalian stres, jadi nggak bagus. Iya, betul. Oke, yang keempat, apa yang keempat? Chemical stress. Yes, apa itu? Chemical stress adalah stres-stres yang disebabkan oleh kimia. Nah, kita ngerasa ya, kita kan nggak makan kimia. Iya. Pikir loh,
Kalau misalnya kita mau makan makanan proses, makanan yang banyak zat pengawet, gitu-gitu, ya yang udah prosesan, itu tuh semuanya kimia guys. Makanan yang palsu yang bukan ditanam dari dunia ini. Jadi kalau misalnya kayak kacang-kacang gitu yang biasa dijual di supermarket ada bungkusnya itu boleh nggak? Itu kan pabrikan juga. Tapi itu kacang ya, maksudnya kacang-kacangan yang dikasih salt, garam, sebenarnya it's okay. Aku bilang seperti sosis, nugget, minuman soft drink, keripik apa segala. Betul, yang ada pewarna. Cara gampangnya, kalian lihat tuh di bungkus belakang komposisinya. Iya. Kalau bahasanya cuma kayak kacang, garam, merica, minyak, gitu kan ya. Kalian paham tuh semua bahasanya apa. Tapi kalau udah bahasnya udah bahasa-bahasa yang udah nggak jelas, kalian bacanya pun udah lidahnya udah keputar-putar gitu kan, udah nggak ngerti gimana ngomongnya. Dia pagi kadang terbenang, benang, ya kan? Sudah bahasa IPA semua ya? Iya, itu yang kita maksud adalah kimia. Betul. Oke? Di mana badan kalian itu sebenarnya tidak didesain untuk memproses yang namanya kimia-kimia pabrikan ini. Iya. Oke, contoh kayak tepung. Kalian pikir tepung itu bisa seputih itu gara-gara apa? Pemutih. Yes, oke. Banyak makanan di luar sana banyak pewarnanya. Betul. Oke, semua itu kimia yang nggak baik buat badan kalian, gitu loh. Oke? Itulah chemical stress. Yes, jadi beberapa stres itu akan efek ke hormon kortisol kalian, hormon stres kalian yang akan memperlambat pembakaran lemak dan juga untuk membangun otot kalian. Betul. Jadi kenapa di Gak Gendut Lagi selalu kita bahas makanan utuh. Soalnya makanan utuh itu adalah makanan di mana badan kita emang didesain untuk proses makanan seperti itu. Betul? Oke guys. Ya. Kita harap video ini membantu kalian banget untuk lebih mengerti ya soal cara mendapatkan kesehatan yang lebih sehat gitu. Betul. Loh. Bukan yang ngebet. Kesehatan yang lebih sehat tuh. Iya, mantap kesehatan yang lebih sehat. Yang paling sehat. Betul, bukan yang ngebet yang akhirnya malah bikin masalah. Yes. Untuk info-info seperti ini jangan lupa subscribe, nyalakan notification dan stay tune selalu. Oke. Oke? Thank you See so much. guys. Bye-bye.